Record. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Reksadana yang isinya ada Zikri Ramadan, Ahmad Muzaki Mukmin, Farah Fadli Rahman, saya sendiri, dan Ilham Taufik Hidayat. Nah, pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya yang menyangkut atas latar belakangnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Nah, masuknya syariat Islam dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjadikan pilihan bagi masyarakat untuk menghilangkan praktik riba. Nah, itu merupakan salah satu solusi persoalan bagi masyarakat yang menghindari praktik riba dalam berinvestasi. Dan ternyata fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu tidak semua calon investor menguasai ilmu pasar modal, terus juga tidak memiliki waktu yang cukup, serta keterbatasan mendapatkan informasi perusahaan. Nah, salah satu investasi yang paling tepat untuk mengatasi kendala tersebut yaitu berinvestasi melalui reksadana. Nah, itu sesuai dengan pendapat dari Kamru Zaman di tahun 2014 menjelaskan bahwa reksadana mempunyai kelebihan dalam hal fleksibilitas, diversifikasi, serta likuiditas. Reksadana merupakan jawaban untuk investor pemula yang belum memiliki pengalaman dan ilmu investasi dan waktu yang terbatas. Boleh next? Ya, lanjut kepada definisi reksadana tersebut. Reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang artinya penjaga dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana syariah itu sendiri atau Islamic Mutual Funds, menurut pasal 1 angka 6 Fatwa DSN MUI, reksadana itu adalah suatu instrumen investasi yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Dasar hukum reksadana syariah ini diatur dalam peraturan OJK nomor 19 POJK 04 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Sementara berdasarkan fatwa DSN MUI yaitu nomor 20 DSN MUI garis miring 4 garis miring 2001 disebutkan bahwa hukum reksadana syariah adalah mubah. Adapun prinsip reksadana syariah yaitu prinsip mudorobah atau kirot yang berarti sebagai sebuah ikatan atau sistem di mana seorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Next. Baik, selanjutnya adalah sejarah singkat dari reksadana. Nah, sejarah reksadana dimulai saat seorang pedagang Belanda bernama Adrian van Katwijk pada tahun 1744 membuat sebuah reksadana. Reksadana ini bernama Indrad Matmek, yang berarti persatuan menciptakan kekuatan. Langkah Van Katwijk ini kemudian diikuti oleh Raja Belanda pada saat itu, William I, dengan mendirikan sebuah perusahaan investasi pada tahun 1822. Sejak saat itu, reksadana lainnya mulai bermunculan antara lain di Swiss tahun 1849 dan instrumen serupa yang muncul di Skotlandia dengan tokoh bernama Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pasti dari milik bosnya. Di Amerika, ia melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut
pada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk The Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada 1873. Satu hal yang perlu dicatat, pada masa-masa tersebut reksadana yang ada bersifat close-end atau tertutup, yang artinya penerbit reksadana tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali reksadana yang telah dijualnya. Pembeli reksadana hanya dapat menjual reksadana yang dimilikinya kepada investor yang lain. Nah, selanjutnya ide mengenai reksadana ini mulai mengakar di Inggris dan Prancis dengan adanya Joint Stock Companies Act pada tahun 1862 dan 1867 yang mengizinkan investor untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan investasi dan resiko investasinya hanya sebatas dana yang diinvestasikan. Reksadana kemudian dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1890. Reksadana pertama yang diterbitkan di Amerika Serikat adalah The Boston Personal Property Trust pada tahun 1893. Nah, langkah penting yang menjadi tonggak munculnya reksadana modern adalah diterbitkannya Alexander Fund di Philadelphia pada tahun 1907. Reksadana dijual secara berkala dalam periode 6 bulan. Dan hal terpenting lainnya, investor dapat menjual kembali reksadananya kepada penerbit. Sebelumnya, investor hanya dapat menjual reksadananya kepada investor lain. Inilah yang menjadikannya reksadana ini disebut sebagai peletak dasar reksadana yang modern. Next. Nah, selanjutnya ada perkembangan reksadana di Indonesia. Di Indonesia, reksadana pertama kali muncul saat pemerintah mendirikan PT Dana Reksa pada tahun 1976. Pada waktu itu, PT Dana Reksa menerbitkan reksadana yang disebut dengan Sertifikat Dana Reksa. Nah, pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksadana melalui UU nomor 8 tahun 1995. Mengenai pasar modal, adanya UU tersebut menjadi momentum munculnya reksadana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksadana yang tertutup oleh PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup yang mirip dengan The Scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana yang terbuka. Nah, pada tahun 1997, perusahaan sekuritas milik negara PT Dana Reksa juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana yang syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. Nah, kemudian Bapepta mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997, maka dihadirkannya produk reksadana syariah yang bernama Dana Reksa Syariah. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan notaris JJ Wijaya SH di Jakarta antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank Jakarta sebagai bank kustodian, PT Dana Reksa Fund Manajemen 1992 yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283 HT 01 TH 92 tanggal 3 September 1992. Next. Oke, selanjutnya terkait fintech syariah, mulai dari perkembangannya. Dari fintech di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dengan penduduk muslimnya dan keempat di dunia juga penduduknya dan merupakan pasar terbesar bagi fintech. Menurut Indonesian Fintech Association atau IFA, jumlah nasabah fintech di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016. Maka sampai November 2016 itu tercatat sekitar 135 sampai 140 perusahaan startup yang terdata. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyambut hal baik
dari kehadiran fintech itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan finansial. Nah, pada umumnya di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar karena dapat memberi solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya fintech syariah, dan perkembangan fintech syariah dengan kerangka interpretatif struktural model atau ISM terdiri dari 4 kriteria, yaitu diantaranya itu ada yang pertama perspektif fungsi fintech itu sendiri, lalu yang kedua terkait masalah yang dihadapi dalam menghubungkan fintech syariah, lalu yang ketiga strategi atau dasar pajak yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech syariah, lalu yang keempat eksistensi atau aktor yang terlibat dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Lagi next. Ya, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari reksadananya tersebut. Kalau yang pertama itu diklasifikasikan dalam berdasarkan hukumnya. Nah, kalau dari berdasarkan hukumnya, yang pertama itu ada reksadana berjenis perseroan atau PT Reksadana. Nah, ini PT Reksadana ini perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan investasi pada surat-surat berharga yang ada di pasar investasi. Nah, yang kedua itu ada reksadana berbentuk investasi kolektif atau unit investment trust. Nah, itu adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dengan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investornya tersebut. Nah, yang kedua itu kalau misalkan diklasifikasikan berdasarkan sifat operasionalnya. Yang pertama ada reksadana terbuka atau open end fund, yang itu adalah reksadana yang sahamnya melalui penawaran umum dan seterusnya dicatat oleh berupa efek. Nah, kalau misalkan di reksadana terbuka ini, investor itu nggak bisa menjual kembali sahamnya kepada reksadana, melainkan dijualnya kepada investor lain sehingga mereka harganya itu udah ditentukan oleh harga pasar. Nah, yang kedua ada reksadana tertutup atau closed end fund, yaitu reksadana yang menjual saham atau unit penyertaannya secara terus-menerus selama ada investor yang masih mau beli. Nah, kalau yang ketiga itu berdasarkan jenis investasinya. Yang pertama adalah reksadana penetapan tetap yang itu fixed income funds. Jadi kalau misalkan reksadana penetapan tetap ini mereka lebih banyak investasi ke efek hutang atau obligasi. Nah, yang kedua ada reksadana saham atau equity fund. Nah, kalau reksadana saham ini udah dari judulnya itu reksadana yang 80% investasinya itu dialokasikan kepada saham. Nah, kalau saham kan emang namanya juga high risk. Jadi untuk reksadana saham ini ya memang salah satu jenis reksadana yang risknya atau resikonya cukup tinggi. Nah, yang ketiga ada reksadana campuran atau balance fund. Nah, kalau misalkan tadi sebelumnya reksadana saham itu benar-benar di saham, kalau misalkan reksadana fund itu dicampur antara reksadana saham dan reksadana obligasi. Jadinya ya risikonya setengah-setengah antara high risk sama antara low risk karena ada di saham yang high risk dan di obligasi yang low risk. Baik, selanjutnya ada peluang reksadana di Indonesia. Yang pertama adalah sebagai kita ketahui, seperti yang kita ketahui, bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia ini cukup besar, bahkan terbesar di dunia, kurang lebih mencapai 80%. Ini merupakan aset ya yang besar bagi berkembangnya reksadana yang berbasis syariah, khususnya di tanah air pada masa-masa sekarang maupun yang akan mendatang. Yang kedua, perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin baik serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lembaga reksadana syariah. Dan yang ketiga, lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berdampak positif tentunya bagi perkembangan reksadana syariah ini. Next. Tantangan reksadana di Indonesia. Yang pertama,
yaitu reksadana ini relatif dikenal hanya pada kalangan investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksadana syariah, sehingga reksadana syariah ini masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan juga syariah. Nah, reksadana konvensional memiliki peluang yang lebih besar karena masyarakat memilih reksadana yang berpengalaman di pasar modal, sedangkan untuk reksadana syariah belum cukup membantu dalam aspek perekonomian dikarenakan kreditnya lebih tinggi dan returnnya lebih kecil. Selanjutnya ada meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah ini perlu adanya bantuan dari pengusaha dan lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk sinergi bagi peningkatan perkembangan reksadana di berbagai sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional. Next. Nah, berikut ada studi kasus dikutip dari liputan6.com Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat dana kelolaan atau nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah tercatat sebesar 43,45 triliun rupiah per 26 Agustus tahun 2022. Direktur Humas OJK Darmansyah menuturkan bahwa dana kelolaan itu berasal dari 273 reksadana syariah. Dana kelolaan reksadana syariah sempat mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 mencapai 74,37 triliun rupiah dari 53,74 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Sayangnya, raihan itu harus tergerus pada tahun 2021 lantaran Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memangkas investasinya di reksadana. Next. Kemudian di sini market share dari dana kelolaan reksadana syariah itu setara 7,96% dari total dana kelolaan di pasar modal, yang mana turun 1,26% secara year to date. Sementara market share jumlah reksadana syariah setara 12,44% atau turun 5,54% year to date. Sementara dari porsi saham syariah di Bursa Efek Indonesia saat ini tercatat sebanyak 523 saham atau setara 58,37% dari total saham tercatat di bursa. Market share kapitalisasi pasar ISSI sampai dengan 26 Agustus 2022 tercatat sebesar 4.416,84 triliun serta 47,43% dari total kapitalisasi pasar modal. Nah, meski porsinya lebih sedikit dibanding yang konvensional, tapi secara year to date, market share saham syariah meningkat dari 2021 ke Agustus 2022 yaitu 5,66%, sedangkan market share kapitalisasi pasar ISSI naik 10,87%. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada Farhan. Ya, mungkin itu saja presentasi kami terkait reksadana yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu-ilmunya yang bisa bermanfaat kepada pendengar-pendengar siapapun itu. Dan juga semoga saja buat kalian yang masih penasaran tentang reksadana, bisa kalian mungkin searching sendiri karena mungkin masih ada banyak kekurangan dari PowerPoint kami. Untuk kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.